secara fisik saja seperti Bapak Kapolres. Kami menduga ada keterlibatan Kapolres dan kami akan berupaya untuk bisa beraudiens dengan Kapolda. Kami nanti dengan keluarga besar beraudiens dengan Kapolda untuk meminta Kapolresta itu dinonaktifkan sementara. Nama saya Trisal Saputra Biri. Pak Trisal Saputra Biri. Itu dengan kakak siapa deh? Giovanni Aries Kurniawan Singa. Kakak sebagai apa kak? Sebagai kuasa hukum. Sebagai kuasa hukum. Kakak? Saya Bayu Moto sebagai keluarga. Keluarga korbannya. Kakak Trisal, ini tanggal 14. Kakak Trisal datang ke Propam untuk melaporkan apa kak? Melaporkan kejadian. Iya, kejadian apa kak? Pemukulan tepatnya di depan kantor gubernur. Depan kantor gubernur? Iya. Itu kejadiannya bagaimana kakak? Kronologisnya saya dari arah Polda mau ke arah Ferrari. Sampai di bundaran gubernur ditahan sama lantas. Iya. Tapi saya menghindar karena memang saya salah, tidak pakai helm. Saya menghindar. Saya mau lari ke arah ke Karvita tapi ada juga lantas. Saya putar arah melalui depan kantor gubernur. Nah, sampai di depan kantor gubernur dapat di pintu masuk agak lewat sedikit ada dua anggota, yang satu pakai baju dinas ada rompi. Nah, dua-duanya yang satu juga baju dinas. Langsung yang satu palang saya di situ. Palang yang satu dari belakangnya pukul saya. Entah itu semacam apa, pentongan atau tongkat. Itu mengakibatkan luka robek itu yang sudah viral di media itu kakak. Iya. Nah, tujuan hari ini, kedatangan ini, jadi kakak melaporkan ini ke Propam karena yang melakukan diduga adalah aparat kepolisian ya. Sejauh ini kakak, katanya tadi beta di luar, beta dengar kakak sudah sempat dipanggil. Iya. Dipanggil berapa kali kakak? Dipanggil Pak Kapolres 2 kali. Iya. Untuk 3 kali, tapi yang kedua tidak menghadap. Jadi Itu yang menghadap 2 kali. Itu panggilnya kemana saja? Yang pertama ke rumah jabatan Kapolres. Ke rumah jabatan Kapolres, sampai di situ Bapak Kapolres minta maaf, mau bertanggung jawab atas luka yang saya alami. Sudah ada tahu siapa korbannya, siapa yang pelaku yang melakukan pemukulan? Kalau pelaku belum tahu, secara fisik saja seperti Bapak Kapolres. Secara fisik ya. Ini minta maaf kakak. Panggilan kedua yang kakak bilang tadi kan 2 kali dipanggil. Iya. Panggilan kedua di mana? Di ruangan Pak Kapolres. Di sana kronologisnya seperti apa? Sampai di sana seperti biasa Pak Kapolres minta maaf lagi. Minta maaf, bilang sebagai pemimpin. Dia minta maaf terus. Nah, dia ganti uang rugi rumah sakit. Waktu awal saya masuk rumah sakit itu kan 1.600.000. Iya. Karena rasa empatinya Bapak Kapolres, bilangnya anggotanya karena rasa empatinya dia kasih ganti rugi uang rumah sakit saya yang pertama. Iya. 1.600.000 tapi dikasih 1.800.000 di dalam amplop. Jadi pada intinya kakak hari ini datang ke Propam ini karena sampai dengan detik ini kakak belum tahu siapa yang melakukan pemukulan. Belum tahu. Makanya tidak puas, makanya kakak datang lapor. Iya. Mungkin ada tambahan dari kuasa hukum atau apa? Dari keluarga korban ada tambahan? Ya, kami pada dasarnya ya agak sedikit kecewa karena satu anak ini sudah dipukul. Terus menurut cerita kan waktu itu ada 2 orang seperti pengakuan Kapolresta juga saat mereka bertemu dengan keluarga tuh. Jadi beliau bilang, ini kalau anggota saya yang pukul pakai pentungan, pasti kepalanya pecah. Nah, kalau sementara di situ ada 2 orang. Kalau kondisi di TKP itu 2 orang itu, yang satunya palang sepeda motor, yang satunya ialah beliau, dan beliau mengaku beliau ada di TKP. Nah, tapi sampai saat ini juga dia belum sampaikan yang pelaku. Kalau dia rasa prihatin, dia rasa maaf, ya berarti pelaku pemukulan itu coba dia datangi keluarga, dia bilang oh dia rasa prihatinnya bagaimana, atau rasa prihatinnya itu yang mungkin diukur dengan uang 1.800.000 itu sehingga dan dia tidak ada rasa komunikasi kekeluargaan, dia tetap pada egonya sendiri. Ya kami tempuh jalur hukum saja, sehingga biar hukum yang mencari tahu ini, sehingga kita
sudah buat laporan polisi ke Propam juga ke SPKT. Dan ini kami sudah mulai berjalan. Kakaknya tadi sebelum beta melakukan wawancara sempat ada keterangan bahwa ini masih jadi pertanyaan, dipukul pakai pentungan atau apa? Karena kalau menurut tadi kakak bilang, menurut keterangan dokter tidak mungkin pakai pentungan, karena kalau pakai pentungan itu ada memarnya. Sedangkan ini dokter tidak bilang begitu. Artinya kita lihat saja kalau pentungan itu pasti dia memar. Iya. Nah, ini ada barang benda lain yang pasti tajam sehingga waktu kena itu dia luka kayak luka sayat. Semua baik begitu ya. Sehingga ini karena Kapolresta juga dia mengaku bahwa dia ada di TKP. Coba dia sampaikan apakah ini pentungan atau tongkat atau sangkur atau apa yang dipakai pukul ke adik kami ini. Itu juga harus jelas. Dia kan sebagai itu kita menjaga agar kepolisian ini tetap dipercayakan oleh masyarakat. Tapi kalau sekelas Kapolresta yang dia tidak terbuka begitu ya kami juga kecewa. Tapi kekecewaan kami itu kami memang mau membuktikan dengan langkah-langkah hukum. Kami juga sudah mendapat kuasa hukum dari orang-orang yang berempati terhadap ini adik Trisal ini. Dan tadi sudah tanda tangan, sudah ditandatangani surat kuasa untuk pendampingan hukum. Jadi penegasannya bahwa kasus ini setelah dilaporkan ke Propam, keluarga akan lanjut terus. Iya, kami lanjut terus dan kami berharap karena ini kami menduga ada keterlibatan Kapolres dan kami akan berupaya untuk bisa beraudiens dengan Kapolda. Kami nanti dengan keluarga besar beraudiens dengan Kapolda untuk meminta Kapolresta itu dinonaktifkan sementara sehingga ada anggota-anggota yang bisa yang ada saat itu dia bisa bersaksi dengan tanpa ada tekanan psikologis karena dia akan harus bersaksi untuk komandannya misalkan kalau Kapolresnya terlibat. Gitu. Oke. Kakak ini kan minta maaf ya. Kakak baru habis duka karena ada pertanyaan juga dari netizen dari kenapa kok wartawan tidak berani kejar ini kasus. Padahal memang dari keluarga sendiri ada berduka. Kemarin baru penguburan ya hari Sabtu. Ya. Jadi memang baru hari ini keluarga bersedia memberikan keterangan kepada media. Ya. Oke. Baik, terima kasih kakak. Selamat siang, selamat berjuang. Ya.